Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Paroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azhar Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Paroke. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Kementerian Kesehatan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut selain untuk memeratakan akses layanan kesehatan, pembangunan RSUD Komodo dipersiapkan secara khusus mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai satu dari 5 lokus destinasi pariwisata super prioritas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memantau langsung pembangunan RSUD Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Jumat 23 Desember 2022. Kunjungan kerja Menkes untuk memastikan proses pembangunan rumah sakit berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Menkes mengatakan dibangunnya RSUD Komodo ini merupakan bentuk pemerataan akses layanan kesehatan sekaligus sebagai dukungan untuk pengembangan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Dengan hadirnya RSUD Komodo, maka akan memudahkan masyarakat Labuan Bajo dalam mengakses 4 layanan prioritas kesehatan, yaitu jantung, stroke, kanker, dan ginjal. RSUD Komodo nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar internasional atau akan menghadirkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, layanan unit kritikal berupa ICU, NICU, PICU, layanan gawat darurat, ruang operasi, laboratorium, radiologi, dan apotek. Dilengkapinya RSUD Komodo dengan fasilitas berstandar internasional merupakan komitmen Kementerian Kesehatan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dalam wujud akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan primer. Bangun gedung ini nggak sampai 2 tahun ya. Alat-alatnya insya Allah nanti tahun depan datang. Yang paling susah itu dokternya paling susah. Jadi kita mau izin kepada para dokter. Kita mau reformasi proses produksi dan pendidikan supaya bisa lebih cepat, supaya bisa lebih merata, supaya lebih murah dan lebih adil. Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi yang mendampingi Menkes mengatakan hadirnya RSUD Komodo akan meningkatkan citra baik pariwisata bagi para wisatawan dalam dan luar negeri yang berlibur di Labuan Bajo. Dirinya juga mengatakan akan mendorong putra-putri daerah untuk dapat mengikuti program beasiswa sebagai solusi mengatasi masalah kelangkaan dokter spesialis. Tentu harapannya bahwa di hari-hari ke depan arus kunjungan wisatawan yang datang di tempat ini tentu akan datang dengan penuh sukacita. Karena tidak hanya menikmati pesona alamnya, tapi ada satu jaminan bahwa selama berada di Labuan Bajo, sarana kesehatan telah kita siapkan secara memadai. Pemirsa, kereta api menjadi salah satu alternatif angkutan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan terus membangun dan mengembangkan infrastruktur perkeretaapian dengan tujuan untuk menghubungkan antar wilayah yang padat penduduk. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini meresmikan stasiun Manggarai tahap 1 yang telah dibangun sejak tahun 2016. Dan telah disiapkan untuk 200.000 penumpang yang keluar masuk stasiun serta 200 penumpang transit. Pengembangan stasiun Manggarai ini sangat penting diantaranya untuk meningkatkan frekuensi dan headway perjalanan kereta api, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dari Jakarta ke kota-kota penyangga lainnya, menambah layanan kereta api bandara, serta mengintegrasikan beberapa moda transportasi umum lainnya. Presiden berharap pembangunan tahap 2 stasiun Manggarai dapat selesai pada tahun 2024 atau 2025. Hingga saat ini salah satu yang menjadi penghambat dalam percepatan pembangunan adalah waktu kerja yang hanya 4 jam dalam sehari, dikarenakan pembangunan hanya dapat dilaksanakan pada malam hari, karena stasiun Manggarai tetap beroperasi selama masa pembangunan tahap 1 dan 2. Ya jadi ini menjadi salah satu nanti Central Station
stasiun sentral yang kita harapkan bisa mengintegrasikan kereta antar kota, kemudian komuter lain, KRL, kemudian juga kereta bandara, Transjakarta, semuanya kita harapkan bisa terintegrasi sehingga memudahkan pergerakan mobilitas orang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Di hari yang sama, Presiden juga meninjau stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah. Hingga saat ini pembangunan LRT telah mencapai 87%. Presiden menyebutkan yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah sinkronisasi sistem harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah bangga karena LRT adalah buatan anak bangsa, Presiden juga mengungkapkan bahwa kereta ini sangat cepat, nyaman, dan tidak berisik. Yang kita senang, kita bangga, kereta ini adalah buatan Inka, semuanya buatan Inka, termasuk sistem tanpa masinisnya, semuanya dari Inka. Jadi kereta ini dengan kapasitas nanti 420 penumpang, stasiunnya kapasitas 520-an, kita harapkan nanti bulan Juni 2023 sudah bisa beroperasi berbarengan nanti dengan kereta cepat. Ya. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi untuk menerbitkan keputusan penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Presiden mengatakan penghentian kebijakan PPKM, ia salah satunya harus menunggu kajian sero survei COVID-19. Sejak diumumkannya wacana pemberhentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sampai akhir tahun ini, pemerintah terus mengkaji secara mendetail terutama terkait imunitas masyarakat terhadap virus atau disebut dengan sero survei. Meskipun pada akhir bulan Oktober dan puncaknya di pertengahan November mengalami kenaikan sampai dengan 8.000 kasus per hari pada satu waktu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan jika sero survei pada saat ini sudah berada di atas 90% dan kasus hariannya sudah dinyatakan turun di bawah 1.000 kasus dengan rata-rata kesembuhannya telah dipertahankan pada angka 96%. Maka peningkatan COVID-19 di negara lain semestinya tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia karena imunitas masyarakatnya telah membaik. Dalam konferensi persnya, Presiden juga menekankan kepada masyarakat untuk sabar menunggu keputusan tentang penghentian PPKM yang disinyalir akan dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun 2023 dengan menunggu kajian lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan maupun pakar epidemiolog. Jadi tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, dari para pakar epidemiolog, semuanya agar memutuskannya nanti benar. Tergantung kajiannya, kalau selesai kita harapkan akhir tahun ini sudah selesai. Dan sero survei dan kajiannya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan celah korupsi dalam proses penggunaan uang negara dan jalannya pemerintahan semakin sedikit. Sebab Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang telah diundangkan pada tanggal 20 Desember 2022 waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menyebut pemerintah sudah lama menyiapkan rancangan Perpres 132 Tahun 2022. Ia meyakini dengan sistem pemerintahan digital maka mampu menutup sebanyak mungkin celah korupsi dalam proses penggunaan uang negara di pemerintahan. Dengan e-government, praktek korupsi dalam penggunaan anggaran negara dapat dengan mudah dilacak karena terekam secara digital. E-government juga akan membuat aktivitas pemerintah lebih efisien. Mahfud juga memastikan dengan adanya peraturan ini tidak akan menghalangi atau mengganggu dan mengintervensi aparat penegak hukum serta proses hukum. Pemerintah mengatakan kita akan membuat
digitalisasi pemerintahan atau e-government itu adalah maksudnya agar pemerintahan lebih efektif, lebih efisien, dan menutup sedapat mungkin celah-celah korupsi. Nah, pemberantasan korupsi dalam bentuk pencegahan dan penindakan dilakukan oleh KPK, kepolisian, Kejaksaan Agung, dan pengadilan. Itu silakan berjalan, tidak akan diganggu, tapi mudah-mudahan kasusnya akan menjadi semakin kecil manakala Perpres 132 tahun 2022 ini mulai bekerja atau dilaksanakan secara efektif. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.